Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Hayalawani. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai materi tata tulis karya ilmiah dalam pembahasan jurnal ilmiah nasional dan internasional. Baik, kita akan langsung ke materi kita, yaitu mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, jurnal itu merupakan referensi utama dalam pembuatan sebuah karya penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu jurnal, kemudian membedakan jurnal yang bisa kita jadikan sebagai referensi yang kita tuju. Mulai dari jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Nah, baiklah, kita akan langsung bahas mengenai apakah itu jurnal. Nah, jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah adalah bentuk terbitan kegiatan kecendekiaan. Jurnal merupakan sertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Jurnal mendesimalisasikan atau menyebarkan hasil penelitian secara meluas kepada khalayak ramai, dan jurnal juga mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan. Nah, berikutnya adalah macam-macam jurnal ilmiah. Dalam jurnal ilmiah, yang pertama itu ada jurnal nasional, yang kedua itu ada jurnal terakreditasi, yang ketiga ada jurnal internasional, dan yang keempat ada jurnal internasional bereputasi. Nah, kita akan bahas macam-macam jurnal ilmiah ini satu persatu dan nanti kita akan contohkan secara online. Kita masuk pada yang pertama, yaitu materi jurnal nasional. Jurnal nasional ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, memiliki ISSN, memiliki terbitan versi online, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Kemudian indeksnya secara sintak ini adalah indeks dari sains dan teknologi di Indonesia. Indeks standar jurnal nasional itu adalah Sinta 6 hingga Sinta 3 dan juga jurnal yang non-Sinta yang juga belum terindeks di Sains and Technology Index. Berikutnya kita masuk pada yang lebih tinggi dari jurnal nasional adalah jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal atau majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemendikbud dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Kemudian, jurnal nasional terakreditasi adalah sesuai Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013. Adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2018 atau dia terindeks dalam Science and Technology Index atau Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, berikutnya mengenai jurnal internasional. Nah, karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Kemudian memiliki ISSN, ditulis dengan bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Dia memiliki terbitan versi online. Dewan redaksi atau editor board adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah diterbitkan dalam satu nomor terbitan, paling sedikit berasal dari 2 negara. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Proses review inilah yang membedakan sebuah jurnal dengan karya tulis yang lain. Kalau di jurnal internasional ini dan di jurnal yang lain juga, proses reviewnya itu lebih ketat dan harus dilakukan dengan baik dan benar.
Kemudian jumlah artikel di setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang meragukan oleh Ditjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya dan Iptek, atau tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori diragukan. Nah, indikator jurnal internasional yang diakui Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang kita gunakan sebagai referensi pada karya penelitian kita adalah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi. Contohnya Web of Science and Scopus dengan SDR kurang dari 0,15 atau memiliki JIF POS kurang dari 0,005. Kemudian diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Berikutnya yang paling tinggi adalah Jurnal Internasional Bereputasi. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud Dikti, contoh Web of Science and Scopus dengan SDR jurnal paling sedikit 0,15 atau SDR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau keluarga 3 atau memiliki JIF POS paling sedikit 0,05. Lalu tidak termasuk dalam kriteria jurnal covered, discontinued, and cancel di Scopus atau SCI Major. Nah, kemudian kita akan masuk pada contoh pada masing-masing jurnal, mulai dari jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk pada contoh jurnal yang pertama, yaitu jurnal nasional. Kita awali dengan mengakses melalui situs Sinta. Nah, sinta.ristekdikti Journals. Nah, Sinta ini merupakan singkatan dari Science and Technology Index. Di sini bisa kita lihat dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, seperti yang dijelaskan dalam teori tadi, bahwasanya untuk Sinta 3 sampai dengan Sinta 6 itu adalah untuk kategori jurnal nasional, dan yang tidak ada Sintanya juga termasuk dalam kategori jurnal nasional. Nah, tetapi untuk Sinta 1 dan Sinta 2 ini adalah jurnal terakreditasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari contoh dari jurnal nasional sesuai dengan judul skripsi yang telah saya angkat sebelumnya. Kita masuk ke kategori dengan jurnal edik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya jurnal edik memiliki Sinta 4, yang mana yang telah kita ketahui bahwasanya untuk jurnal nasional itu dia harus memiliki dari Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Nah, di sini dia memiliki impact 0,11 atau 0,11. Kemudian indeksnya ada 8, baru citationnya adalah 214. Kita coba buka. Nah, kemudian di sini kita akan dihantarkan pada lamannya atau pada websitenya. Di sini kita bisa cek salah satunya jurnal yang akan kita ambil. Misalnya kita akan ambil salah satunya yaitu Nah, di sini kita telah dihantarkan pada website atau web resminya dari official webnya. Nah, untuk yang namanya jurnal nasional, maka dia harus bisa ditelusuri secara online. Nah, untuk Sinta ini dia sebenarnya sama seperti Google Scholar yang bisa menampilkan semua jurnal nasional dan internasional. Nah, hanya saja untuk Sinta ini dia lebih bersifat pencariannya itu lebih kepada berisi jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Jadi lebih fokus kepada pencaharian kita. Nah, di sini kita bisa lihat di antara web resminya, kita bisa lihat semuanya. Terus kalau kita ingin mendownload full teksnya, kita lihat dengan teks lengkap di sini. Ada PDF, kita klik. Nah, kemudian di sini ada unduh file PDF. Nah, kita unduh. Nah, jikalau kita ingin melihat semua publikasi atau tampilan yang pernah dipublikasikan oleh
jurnal ini, kita tinggal klik di sini, arsip. Nah, maka kita akan dihantarkan pada seluruh jurnal yang pernah diterbitkan dalam satu kali volume. Nah, di sini misalnya kita akan klik salah satu dari jurnal ini. Nah, maka di sini juga terdapat isi daripada jurnalnya. Nah, ini adalah untuk jurnal nasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang kedua, yaitu contoh jurnal terakreditasi. Nah, untuk jurnal terakreditasi kita mengetahui bahwasanya ia memiliki Sinta 1 dan Sinta 2 ataupun Sinta 2. Nah, kita akan melakukan pencarian dengan kata kunci ilmiah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya jurnal-jurnal ini memiliki Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, misalnya kita akan mengambil salah satu daripada jurnal ini. Misalnya kita akan mengambil jurnal ilmiah aplikasi isotop ini dengan Sinta 2, impact-nya 4,4 dengan high index 9 dan citation-nya 336. Nah, kita klik, kemudian kita akan diantarkan pada website resmi jurnal tersebut. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa dari jurnal ini. Kita dapat memilih, misalnya kita akan mengambil salah satu jurnalnya, yaitu ini. Maka kita akan Nah, di sini kita sudah masuk pada website jurnal ilmiahnya dengan aplikasi isotop dan radiasi. Nah, di sini jika kita ingin mendapatkan full text-nya, kita dapat melihat di teks lengkap ini ada PDF-nya. Kita dapat klik PDF ini. Nah, kita akan dihantarkan pada jurnal ini. Kemudian kita bisa unduh file PDF-nya. Nah, jika kita ingin melihat publikasi-publikasi yang ada pada jurnal ini, kita bisa lihat pada arsipnya. Nah, kita klik di sini, maka kita di sini dapat melihat semua publikasi yang pernah dilakukan oleh jurnal ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk jurnal terakreditasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh jurnal internasional. Nah, kita akan mencari jurnal tersebut misalnya pada scholar.google.com. Kita akan cari di sini. Kita akan cari, misalnya kita akan memasukkan dengan kata kunci judul seperti skripsi yang telah saya ambil sebelumnya, yaitu Certainty Factor Method. Kita cari, nah maka kita akan diantarkan pada artikel ataupun jurnal-jurnal yang ada di sini. Nah, perlu diketahui bahwasanya pada Google Scholar ini tidak semuanya itu merupakan jurnal. Jadi kita harus bisa memilih yang mana yang jurnal dan yang mana yang bukan jurnal. Nah, di sini rentang khususnya kita buat dari 2018 hingga 2020. Maka dia akan mengisi lagi. Nah, misalnya di sini kita akan mengambil salah satu daripada jurnal ini. Misalnya kita akan ambil yang ini. Nah, kemudian kita akan dapat jurnal tersebut, kemudian kita sorot namanya, kemudian kita copy. Nah, untuk jurnal internasional itu kita dapat mengeceknya melalui situs Cimago.jr. Maka kita cari di sini, cimago.jr.com. Nah, di sini kita dapat mengeceknya. Nah, di sini akan ada tab untuk mengecek ranking jurnalnya atau journal rankings. Nah, ini jurnal internasional ya. Nah, di sini ada semua. Di sini ada semua. Nah, dari jurnal Q1, Q2 hingga Q3 di sini ada semua. Nah, dan kalau kita ingin mengecek nama jurnal yang telah kita ambil tadi, maka kita bisa mengetikkannya di sini. Kita pastikan, maka kita cari. Nah, di sini akan timbul Eurasian Journal of Analytics Chemistry. Nah, kita klik salah satunya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya high index-nya itu 11.
Kemudian kita lihat lagi ke bawah, di sini dia mempunyai kuartil 4. Nah, di sini kuartil 3 dengan SJR 0,17. Nah, maka ini termasuk ke dalam jurnal internasional. Dimana kita ketahui bahwasanya untuk jurnal internasional yang diakui Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti itu harus mempunyai SJR kurang dari 0,15 atau memiliki GPOS kurang dari 0,005 seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang keempat, yaitu contoh jurnal internasional bereputasi. Kita bisa langsung saja mencarinya di sini, misalnya dengan kata kunci Journal of Psychiatry. Journal of Nah, kita langsung cari. Maka di sini ada berbagai macam jurnal kita pilih. Misalnya ini yang kita cari tadi Journal of Clinical Psychiatry. Kemudian kita ambil salah satunya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa heart index-nya sangat tinggi, yaitu 333. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini dia merupakan kuartil 1. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia di sini benar merupakan kuartil 1 dengan SJR 1,05. Nah, maka dari itu ini dapat dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Sebagaimana pada pembahasan kita tadi, bahwasanya jurnal internasional bereputasi itu terindeks dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau memiliki GPOS paling sedikit 0,05. Berikutnya, hal yang penting bagi kita untuk mengecek terlebih dahulu apakah jurnal tersebut termasuk ke dalam jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi sebelum kita jadikan sebagai referensi daripada penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi kita harus selektif dalam memilih atau menggunakan jurnal ini agar kita terhindar dari jurnal yang dilarang oleh Kemendikbud Dikti yang digunakan karena itu tergolong atau termasuk ke dalam jurnal yang diragukan atau sebagai jurnal predator. Nah, sekian pembahasan mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.